Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Dwi Saputra dari Universitas Pasundan dengan NPM 222040105. Saya di sini sedang mewawancarai owner dari Amerta guna untuk menuntaskan tugas kuliah saya matkul kewirausahaan yang dibimbing oleh Pak Dindin. Langsung aja kita, dengan siapa sih saya berbicara, apa itu Amerta, dan di Amerta tuh Anda sebagai apa gitu. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Muzaki Ahmad Wahyudi. Saya berdomisili asli Bandung ya. Asli Bandung. Usia saya 19 tahun. Saya 19 Muda tahun. banget guys. Ya, Beda kecil ini ya. teman saya lah pokoknya ini. Jadi Teman ini main gitu. wawancaranya agak cengar-cengir nggak apa-apa Gak ini. apa-apa, santai ini di sini. Kita bikin Oke. podcast aja lah. Ya, siap. Oke, jadi Amerta itu adalah brand fashion Bandung, asli Bandung gitu ya. Berdiri sejak tahun 2022, sekarang 2024, berarti 2 tahunan lah. Udah 2 tahunan lebih, 2 tahunan lebih lah. Beberapa bulan, lebih 4 bulan ya. Gitu, dan saya sekarang alhamdulillah posisi sebagai owner. Gitu. Langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama, Bang Oh, Jack. pertama. Gitu. Soalnya ini di saya disuruh nanya-nanya gitu ke owner apa-apa. perusahaan. Itu namanya juga wawancara. Betul. Betul. Paling lanjut aja ke pertanyaan pertama. Apa sih yang mendorong Bang Jack dan atau memotivasi bahwa ide ini tuh bakal bagus gitu, apa gitu? Oke, analisis aja ya. Duit. Semua orang butuh duit. Enggak. Itu benar kan? Benar. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi saya pribadi untuk membangun usaha ini gitu. Cuma yang paling utama bagi saya itu adalah family, keluarga saya. Saya ingin mengangkat derajat, harjat ya. Ya, derajat lah. Derajat orang tua, keluarga semuanya gitu. Dan juga sebenarnya masih banyak banget ya faktor-faktor yang mendorong saya. Cuman saya highlightnya si family aja, karena kan ada juga kayak dorongan mungkin ujaran kebencian, cacian atau apa gitu, itu bisa banget kan. Betul, gitu. bisa banget. Iya, bisa benci. Oh, enggak ya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya saya enggak terdorong dari itu sih. Paling dari banyaknya usaha gitu. Okay. Kenapa Bang Jack memilih usaha Amerta ini gitu? Dari mulai fashion ya tadi. Tuh. Fashion kenapa gitu? Banyak kan sekarang dari makanan maupun apa itu banyak kan. Kenapa harus Amerta tuh fashion gitu? Gimana gitu? Oke. Betul, banyak banget ya ide-ide bisnis atau peluang-peluang bisnis di luar sana gitu ya. Terus kenapa sih saya sendiri juga milihnya fashion? Karena kembali lagi ke background saya. Background saya itu suka outfitan, suka fashion-fashionan. Jadi saya rasa dengan saya suka aja juga kayaknya kalau dijalanin lebih serius kayaknya lebih oke gitu. Walaupun modal suka doang, tapi saya nggak punya ilmu tentang fashion, nggak punya ilmu tentang apa, tapi yang penting saya suka dan saya senang menjalaninya. Ya menurut saya why not untuk dijalani. Betul. Kenapa enggak gitu ya kan? Betul banget. Terus paling ini sih Bang Jack kayak apa sih tantangan terbesar gitu buat Bang Jack dalam ya usaha bisnis ini gitu, usaha apa gitu tantangannya gitu, dan gimana sih cara buat Bang Jack buat mengatasinya gitu? Mengatasi masalah itu Ya. gitu ya. Benar. Di selama ini ya sepengalaman saya juga yang namanya usaha mah atau bisnis tuh pasti banyak banget masalah, banyak banget problem, banyak banget tantangan gitu ya. Nah, tapi menurut saya tantangan terbesar itu saya tuh suka bagi bagi dua gitu, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu ya dari diri kitanya sendiri dulu nih. Kitanya malas-malasan enggak nih, kitanya bisa konsisten apa enggak gitu. Jadi tantangan paling besar menurut saya itu adalah diri saya sendiri gitu. Cuman kalau bicara konteks usaha, konteks bisnis, problemnya tuh menurut saya yang paling susah tuh adalah kita membangun SDM yang cerdas, membangun SDM yang
kompak gitu. Jadi masalah utamanya itu adalah SDM. Kenapa? Karena menurut saya SDM itu kan bersangkut pautkan dengan personal. Iya betul. Benar nggak? Manusia. Dengan manusia, Betul. ya kan? Saya harus dipaksa untuk memahami setiap personal pegawai Betul. tim saya, Betul. gitu. Betul. Nah itu yang menjadi salah satu tantangan terberat bagi saya. Gitu sih, gitu. Jadi, karena kan orang tuh beda-beda ya. Betul, karena Asli. kan orang nggak tahu kita orang kayak Bener. gimana. Iya. Iya kan? Pasti itulah tantangannya kan. Benar banget, Betul. benar banget. Lanjut ya Bang Jack. Oke, Eh, gas. Gimana sih cara buat Bang Jack kontrol usaha dalam menghadapi perubahan tren atau perubahan pasar? Karena kan kita nggak bisa dipungkiri gitu, kayak sosmed tuh menjadi bahan buat branding yang sangat Iya. bagus gitu, kayak hari ini trennya kayak gimana gitu, sebelumnya kayak gimana, dan tren apa yang mau pasti bakal ada gitu, gimana gitu. Benar-benar. Oke. Pastinya kita harus ikutin tren tersebut gitu. Kita harus join the trend. Karena dengan kita join the trend itu tuh bisa mencakup banyak banget audiens gitu. Kenapa bisa mencakup banyak audiens? Karena sedang tren, karena sedang booming. Jadi langkah yang kita ambil pastinya kita akan ikutin tren sih. Oh, berarti Amerta tuh bakal terus join to the trend. Yes, Betul. betul. Betul banget. Terus selanjutnya banyak gitu para pelaku usaha gitu yang ingin memulai usaha dengan ini tuh gak ada modal gitu, gak ada modal buat usaha, tapi punya ide tapi kita nggak punya modal gitu. Kayak apa sih Bang Jack modal selain materi? Terus berupa uang, adakah modal lain seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan gitu yang gunakan dalam usaha ini gitu? Oke. Kalau saya sendiri sih saya modal nekat ya. Nekat. Pasti Iya. harus nggak sih? Benar banget. Saya selain modal uang, modal pasti ya, pasti. Cuman kita juga jangan terlalu berpatok pada uang gitu. Tapi selain itu juga saya modal nekat, modal keberanian, modal habak-habak aja gitu. Habak-habak Ya, aja. saya nggak mikirin, nggak terlalu mikirin konsekuensinya gimana. Yang penting saya jalan dulu aja gitu. Karena kan balik yang tadi di awal, saya terdorong karena saya suka. Karena itu, jadi saya jalanin karena suka gitu. Jadi apa namanya? Ya gitu. Gitu. Terus Amerta tuh Bang Jack kayak lebih cenderung mengikuti tren, bukan kasarnya kayak memanfaatkan tren, atau bakal ingin membuat peluang baru gitu. Oke. Sebenarnya merah tuh dibagi, kalau menurut saya pribadi ya, saya tuh suka membagi dua tujuan, dua purpose nih. Jadi yang pertama tuh ada tujuan selling, dan yang kedua ada tujuan branding. Nah di sini tuh ada dua hal yang menurut saya berbeda caranya gitu ya, cara pemasarannya, cara apa itu semuanya berbeda gitu. Nah kalau kita ingin fokus di selling, menurut saya lebih tepat dan lebih bagus tuh ikutin tren. Ikutin tren ya. Ikutin tren. Jadi ya tren ada habak-habak aja itu masuk tren, itu masuknya selling gitu. Jadi penjualan biar orang lain juga tahu banyak gitu ya. Terus ada branding gitu ya. Kalau branding itu lebih ke membuat peluang baru gitu. Nah kebetulan Amira tuh melakukan dua-duanya gitu, mengikuti tren. Sejajar lah ya. Iya. Jadi ya. Ikuti tren iya, membuat peluang, membuat tren baru juga iya. Gitu. Jadi saling melengkapi lah, kayak ikut tren tapi kita membuat tren baru. Atau enggak ada ini, kita ikutin tren tapi kita rework sedikit. Ya. Tiru, amati, modifikasi. Betul. Ya, kayak gitu sih. Iya, iya sih. Paling kunonya. Paling kuno ya. Paling banyak orang pakai gitu. Iya. Iya, iya. Terus langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Gitu. Oke. Gimana sih Bang Jack gitu kayak? Pernah nggak sih dalam usaha Bang Jack gitu adanya kegagalan gitu, dan pasti sih itu pasti ada Pasti kegagalan dong, nggak sih? pasti. Terus gimana cara buat Bang Jack buat meminimalisir kegagalan itu dengan risiko yang sangat gede sampai wah gede banget gitu buat usaha ini gitu? Iya. Gimana? Benar banget. Jadi pasti di usaha tuh banyak banget kegagalan ya. Di setiap perjalanan kita, di setiap
langkah yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu kan tentunya belum pasti berhasil ya, belum pasti sukses gitu ya. Dan kegagalan itu juga jadi makanan kita sehari-hari harusnya sebenarnya untuk di awal ya, sorry ya, not untuk di awalannya. Karena menurut saya dengan adanya kegagalan itu kita bisa mengevaluasi situasi dan kondisi sebenarnya gitu. Dengan adanya masalah kita bisa tahu nih mana poin-poin yang salahnya dan kita harus bisa evaluasi, perbaiki poin-poin tersebut gitu. Dan cara mengantisipasinya pastinya kita setiap mengambil langkah, setiap mengambil keputusan kita harus memiliki plan B, plan A, plan B dan plan C. Jadi ketika kita gagal melakukan plan A, kita ada plan B dan plan C. Itu sih. Jadi menurut berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya memiliki satu definisi bisnis gitu. Apa tuh apa? Tapi ini not ya buat teman-teman. Ini nggak harus ikutin definisi ini atau menjudge saya karena ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu. Jadi menurut saya tuh bisnis tuh pasti gagal gitu. Bisnis tuh pasti gagal dan resikonya adalah sukses gitu. Jadi bagus tuh caption itu. Jadi kan emang apa ya? Emang bisnis tuh mungkin hampir 80%-nya kita bakal gagal sebenarnya. Cuma di kegagalan itu adalah pelajaran. Dan bukan seberapa lama atau seberapa banyak kamu gagal, tapi seberapa cepat kita bisa bangkit dan evaluasi, perbaiki diri. Umama pecah, udah. Terus lanjut ya. Okay. Pasti setiap bisnis tuh punya target pasar. Oke. Kau boleh tahu nih Bang Jack, target pasar Amerta tuh seperti apa dan kayak apa gitu? Oke, target pasar Amerta tentunya orang-orang yang suka outfit ya. Outfit. Iya. Tapi sebenarnya bisa dipakai juga sama yang general-general, yang umum-umum. Kayak mungkin kalau dilihat dari usia ya, usia 17 sampai 20-an lah. 20 tahun? Iya, 20-an. 20-an ya, 20-an. Ya, 20-an. Nah, kita tuh sebenarnya berfokusnya kepada produk outfit. Produk outfit? Iya, itu anak-anak awalnya. outfit. Iya, anak-anak outfit awalnya. Kayak gitu. Awalnya. Cuman seiring dengan berjalannya waktu saya kan berpikir ya gitu, dengan barudak outfit aja kan gak semua orang suka outfit gitu. Gak semua orang suka yang mewah-mewah, outfit bukan mewah, maksudnya yang cetar gitu ya. Jadi menarik banyak biasa-biasa perhatian lah gitu. Ya, jadi sehingga jalan waktu saya mulai rotasi ke produk-produk yang lebih soft, produk-produk yang lebih basic aja gitu. Jadi bisa general target pasar kita tuh, dan juga kita atau Amerta menargetkan cewek juga. Jadi kan dulu tuh lebih fokusnya ke cowok. Nah sekarang kita mau ke cewek juga rotasi. Gitu. Jadi kan memperluas segmentasi pasar sebenarnya. Tapi cewek-cewek masuk lah. Tuh, sama sini masuk. Tabrak-tabrak masuk. Oke, yes. Gitu. Jadi maksudnya tapi kita juga harus memiliki satu segmen pasar yang utama.